Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qawi sultanuh, al-wadihil burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal hakim lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Faya ma'asyiral muslimin wal muslimat, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang sama-sama saya hormati serta saya muliakan para tokoh masyarakat, para alim ulama, para guru, wabil khusus ketua DKM serta jajarannya, para asatid, asatidah, para guru-guru yang mengajar di TPA Nur Tauhid ini. Kita doakan semuanya, beliau-beliau diberikan nikmat panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala dakwahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambahkan kesabarannya, ketabahannya untuk membimbing kita di ajarannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati aparatur pemerintah, mungkin hadir di tempat ini Bapak Ketua RT ataupun RW, para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan pagi menjelang siang ini senantiasa mendapatkan nikmat panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan dimudahkan untuk taat kepada Allah, taat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang saya banggakan, yang saya cintai, yang berkat mereka ada di sini kita mendapatkan rahmat, dapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu para thalabul ilm yang telah dididik untuk mencintai Al-Quran, mencintai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan Bapak Ibu semua, anak-anak kita yang diajarkan, dididik di TPA ini, mudah-mudahan kelak menjadi anak yang soleh dan solehah, anak yang berbakti kepada orang tua, cinta kepada agama, jadi penerusnya perjuangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini yang emang rada panas ini ya Bu ya, rada hangat, tapi alhamdulillah ibu-ibu masih mau duduk di tempat ini. Mudah-mudahan hangatnya hari ini, kepanasannya hari ini pengganti nanti kita berada di mahsyarnya Allah Subhanahu wa taala. Kelak di mahsyarnya Allah kita enggak kepanasan lagi, mudah-mudahan. Di mahsyarnya Allah kita diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengucap syukur alhamdulillah berkat ribuan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala
kita masih diberikan sehat, kita masih diberikan nikmat panjang umur, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat istiqomah untuk hadir di acara ini. Mudah-mudahan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita tersebut bisa mengantarkan kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan pulangnya kita dari tempat ini, kita berharap mudah-mudahan tidak keluar kita dari tempat ini kecuali Allah ampuni dosa kita semua, Allah angkat derajat kita semua, Allah kabulkan hajat dan keinginan kita semua, dan mudah-mudahan kelak kita semua dikumpulkan lagi di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan ke haribaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat beliau, para pengikut-pengikutnya, yang insya Allah kita semua yang hadir pada kesempatan hari ini termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mau nanya dulu, Bapak Ustadz, kira-kira sampai jam berapa ini? Ibu, sampai jam berapa? Masalahnya panas banget ini. Ini saya ngelihat muka-muka penderitaan semua. Takutnya saya ngomong disumpahin, Bu, bukannya apa? Lama banget Ustadznya, disumpah-sumpahin kagak enak juga saya di sini. Ya. Kalau sekiranya udah cukup, angkat tangan aja, Pak. Ya, cukup. Ya. Jadi saya biar tahu diri dah. Tuh kan, balon aja kagak betah kepanasan. Iya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali saya tadi hadir di tempat ini, saya langsung disuguhkan dengan suatu hal yang spektakuler. Satu pemandangan yang luar biasa. Pemandangan ini saya yakin kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di tempat ini bersama-sama kita, saya yakin Rasulullah pun ikut senang dengan keadaan semacam ini. Bagaimana tidak Bapak Ibu semua, kita punya anak dididik untuk mencintai Al-Quran, dan sebagian dari anak-anak kita sudah mulai bisa daripada menghafal Al-Quran. Dan itu salah satu kebanggaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, saya lihat acara pada pagi hari ini penuh dengan pengorbanan. Ya, tadi saya dengar dari Pak Ustadz ya, bagaimana ngedekor ini tempat sampai jam 2 malam. Begitu Ustadz ya? Sampai jam 10, jam 9, tengah malamnya hujan besar. Nah, panitianya, ibu ustazahnya ketar-ketir ini. Ya, tapi alhamdulillah Allah beri cerah pada hari ini. Mudah-mudahan ini tanda Allah ridho dengan TPA Nur Tauhid menjadi TPA kebanggaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, bapak yang dirahmati Allah, sebelumnya saya mau ngasih kabar gembira dulu nih. Tapi kalau kabar gembiranya rame, saya kagak bisa nyampein ini. Ada kabar gembira buat kita yang hadir tempat ini, yang mengajak kita untuk memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena undangan saya ke sini katanya dalam rangka peringatan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya kasih kabar gembira dulu nih. Biar ibu-ibu yang kepanasan kagak ngedumel. Ya, yang kagak kebagian aqua, yang cuma ngeliatin anggur di situ tuh. Enak, men Ustadz dapat anggur, saya emang kagak gitu ya. Biar kagak ngedumel. Ini ada daripada perkataan seorang ulama yang bernama Al-Imam Asy-Syiri As-Saqati rahimallahu rahmatal abrar. Beliau katakan bagi orang-orang yang dengan gampangnya hadir ke maulid, beliau katakan man qasada maudhi'an yukra'u fihi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam
faqad qasada raudhah min riyadil jannah. Ibu, itu suara siapa itu? Itu yang berisik, suara siapa itu? Jadi Al-Imam Syiri As-Sakoti mengatakan man. Apa itu man? Siapa orang. Kalau udah siapa orang berarti bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa anak kecil, bisa orang tua, ya. Bisa anak muda, bisa juga kakek nih. Man namanya. Siapa orang dikatakan qasada, yang dia punya niat, dengan niatnya tersebut dia jalankan niatnya maudi'an, menuju tempat di mana tempat tersebut yuqra'u fihi maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di tempat tersebut diceritakan maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad qasada raudhah min riyadil jannah. Maka sesungguhnya anak kecil tersebut, orang tua tersebut, bapak-bapak tersebut, ibu-ibu, kakek nenek tersebut yang berangkat dari rumahnya menuju tempat ini, baik dia jalan kaki atau naik kendaraan bermotor atau dia mengendarai mobil sekalipun, faqad qasada raudhah min riyadil jannah. Sesungguhnya dia itu sedang berjalan menuju taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Meledak lagi udah, ini tanda yang namanya. Lianna qasada dalik. Kenapa? Ya dikatakan kalau orang yang berjalan ke maulid Nabi itu ke taman surga Allah, karena tidak mungkin orang berjalan ke tempat pembacaan maulid Nabi Muhammad, diceritakan maulid Nabi Muhammad, illa limahabatihi lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali orang tersebut memiliki cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya sama ibu-ibu dulu sebelum bapak-bapak. Jam sekarang jam berapa ini? Jam 11. Saya tanya sama ibu-ibu, besok siang jam 11 ibu duduk di sini mau kagak? Mau enggak? Bapak-bapak jam 11 besok siang duduk di sini mau enggak? Mau enggak, Pak? Kagak. Sekarang kenapa ibu jam 11 siang udah tahu panas-panasan, ibu malah milih duduk di sini? Kenapa kira-kira? Kenapa, Pak? Memperingati maulid Nabi. Kenapa memperingati maulid Nabi? Karena ada rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya orang juga kagak bakal mau besok siang kemari. Ya, siang-siang di tempatnya nggak mungkin nggak mau. Kenapa? Kita sekarang mau, kita gampang langkah kaki kita ke tempat ini karena ada rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang mencintai Nabi Muhammad, kata Rasulullah, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang cinta kepadaku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak dia bakal berkumpul bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tempat-tempat begini dinamakan raudhah min riyadil jannah, taman dari taman surga. Enak gak, Bu? Enak. Ibu-ibu yang ada di sini, ya, saya yakin kagak bakal keingetan utang udah. Lupa sama utang, saking nikmatnya tempat ini nih. Coba ntar pulang inget lagi, berantem lagi sama suami dah. Ini ibarat di surga, adem, enak, nyaman. Ibu tinggal duduk, makanan datang, bener nggak? Tuh, surga bukan ini? Iya, tadi saya baru duduk aja udah semuanya datang tuh. Ya, subhanallah. Makanya ibu bersyukur kita kepada Allah. Pagi hari ini Allah tuntun kaki kita, Allah tuntun jiwa raga kita untuk ikut andil duduk di tempat ini. Yang mana duduknya kita di tempat ini, duduknya di surga atau taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau udah duduk di tempat yang baik ibu,
Jangan pernah ngedumel, jangan pernah ngomongin yang enggak, doa sebanyak-banyaknya. Ibu yang lagi duduk di sini, ya, yang punya utang doa, mudah-mudahan keluar dari sini utangnya lunas. Ya, ibu yang punya masalah, punya problem, duduk di tempat mari, mudah-mudahan problem masalahnya hilang. Ya, semua minta di tempat-tempat yang baik, insya Allah tempat-tempat tersebut memudahkan untuk diijabahnya Allah doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi itu orang-orang yang ikut hadir di peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW itu bukan orang-orang biasa, ya. Makanya acaranya kelihatannya sepele, ya, sepele. Acaranya begini-begini doang, dihias pakai balon, dilihatnya kayak gini-gini doang. Ini zahiriyah mata kita yang lihat, tapi hakikatnya, ya, hakikatnya yang ada di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah SAW ini semua besar. Mari kita punya guru, Bu, berbicara segala sesuatu yang kecil kalau udah ada kaitan sama Nabi Muhammad itu semua menjadi besar nilainya si Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu punya anak kecil, anaknya mungkin badung anaknya, nilai sekolahnya kurang baik, tapi dia dimasukin di taman lembaga yang mana dia mengenal Nabi Muhammad, anak ini nilainya besar di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau lihat kayak begini kita bangga, Pak, kita seneng. Ya, kalau bisa anak kita masukin semua ke lembaga semacam ini. Kalau anaknya udah paling gede, udah kagak ada yang kecil. Kalau bisa Pak, punya anak lagi, tanemin, ya, untuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, ya, kita lihat anak-anak kita ada di sini, dia menghafal Quran, dia menghafal daripada ajarannya Nabi Muhammad SAW. Ini kebanggaan buat kita. Kita sering dengar Bapak, Ibu, ya, kalamnya Al-Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Bahkan ada juga yang mengatakan ini bukan perkataan beliau, tapi hanya perkataan ulama. Tapi dari perkataan ini bisa kita ambil pelajaran. Dan hari ini intinya itu kayaknya. Saya dapat pesan inti daripada peringatan Maulid Nabi ini, temanya mendidik anak sesuai zamannya. Kalau nggak salah begitu ya. Mendidik anak sesuai zamannya. Sedikit aja. Al-Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah pernah mengatakan, ajarilah anakmu sesuai dengan zamannya. Jangan ajari anakmu sesuai dengan zamanmu, karena zaman engkau dengan zaman anakmu itu sudah berbeda. Maksudnya gimana? Agama ini menjadi pokok pedoman manusia, tidak berhenti di satu zaman. Sampai nanti kita meninggal dunia, ada regenerasi, itu agama akan terus mendidik kita, mengajarkan kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Ali mengatakan ada 3, Bu, fase nih, ibu-ibu nih. Fase mendidik anak ada 3. Ada fase pertama, usia 0 sampai 7 tahun. Usia kedua 8 sampai 14. Usia ketiga 15 sampai 21. Ya. Saya nggak mau berbicara tentang fase sebelum kelahiran anak, karena itu juga banyak. Ya. Jadi kalau kita mau merayakan Maulid, ya, atau akikah dan sebagainya, ada namanya tarbiyah qoblal wiladah, ada tarbiyah ba'dal wiladah. Qoblal wiladah, sebelum kelahiran anak. Apa pendidikannya? Ibu bapaknya nggak boleh atau jangan makan selain makanan yang halal, itu tarbiyah. Ibu dan bapak berbicara yang baik, ya, berperilaku yang baik, itu tarbiyah bagi anak yang masih dalam kandungan. Nah, saya akan berbicara sedikit tentang setelah kelahiran. Ini Imam Ali bin Abi Thalib mengajarkan begini, Bu. Di fase pertama usia 0 sampai 7 tahun, kata Imam Ali karamallahu wajhah mengatakan, didiklah anakmu sebagaimana dia seorang raja.
Didiklah anakmu sebagaimana dia seorang raja. Anak-anak semacam ini usia di bawah 7 tahun jangan ditentang, jangan diperintah hal-hal yang kagak sesuai dengan usianya. Tapi cukup diperlihatkan. Dan kalau memang ada kemauan, yang kemauan itu masih sanggup kita laksanakan, berikan. Dan jangan batasi tempat dia bermain, jangan batasi usia dia untuk berkumpul bersama teman-temannya. Udah los aja kayak seorang raja. Cuma kita pantau dia, Bu. Ya, bahkan kalau dia minta, kalau kita sanggup kita berikan. Kenapa? Karena pendidikan 0 sampai 7 tahun, anak tidak terdidik dengan pembicaraan, tidak terdidik dengan suara, tapi anak terdidik dengan mata. Anak-anak kita yang kecil nih, usia 0 sampai 7 tahun, mereka kagak mempan dinasehatin. Kagak mempan dinasehatin. Apa yang membuat dia mempan? Penglihatan. Penglihatan mereka yang paling bermain di dalam pendidikan mereka. Makanya ketika kita punya anak usianya masih di bawah 7 tahun, jadikan diri kita sebagai contoh yang baik buat anak. Itu doang udah didiknya. Ya, kitanya rajin sholat, anaknya kita main, tapi anak kita ngelihat kitanya sholat, itu terdidik di dalam hati dia. Oh, begini cara hidup orang dewasa. Oh, gini cara hidup orang tua. Tapi kalau ibu dari usia 7 tahun ke bawah suruh ngaji baik, ibunya nonton sinetron, nah, bapaknya megangin HP, nggak bakal mempan. Ya, nggak bakal mempan itu pendidikan. Tapi kalau ibu ya belajar mendidik mereka dengan ibu dan bapak yang bekerja sama dalam perbuatan baik di rumah tangganya, insya Allah pendidikan 0 sampai 7 tahun mereka terdidik dengan ajaran Islami, ajarannya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau emang anak-anak itu belum tamyiz, Pak, belum tamyiz, mereka melihat, oh ibu saya kalau sama bapak saya sayang banget, ngomongnya sopan, terdidik tuh. Tapi kalau ibu bapaknya bertengkar terus, udah gitu omongannya, masya Allah, kadang di depan anak omongannya kagak baik. Walaupun ibu menasehati, nak jadi anak yang soleh ya, jangan melawan sama orang tua ya. Tapi ibunya sendiri ketika berbicara sama suami mengeraskan suara, panggilannya kagak baik, anak lebih terdidik dengan yang dia lihat dibandingkan dengan nasihat yang ibu sampaikan. Paham ibu? Ini udah ini nih. Aromanya udah kagak sedap ini, Pak. Ya. Kalau Pak, 0 sampai 7 tahun ibu punya anak 0 sampai 7 tahun, jangan banyak kasih nasihat, tapi banyak kasih contoh. Itu maksud saya. Ya. Ibu kasih contoh yang baik-baik. Di rumah ibu ajarin yang baik, cara berpakaian yang baik. Ya. Cara berpakaian yang baik, bagaimana berpakaian sehingga anak-anak kita terdidik melihat orang tuanya senang dengan pakaian muslimah, pakai busana-busana yang baik. Kan anak-anak sekarang naudzubillah, mohon maaf ya. Mohon maaf, anak-anak sekarang begitu modelnya. Ya, saya ngomong kayak gini karena saya juga guru, Bu. Nah, ini banyak di sini orang tua murid kita nih, ibu-ibu sini banyak tuh. Ya. Jadi anak-anak zaman sekarang pakaiannya udah subhanallah. Ya. Kalau kita kemarin melihat apa, Pak? Festival yang di Jakarta tuh apa namanya? Apa namanya? Citayam apa itu? Citayam nama daerahnya ya? Fashion show, ya Allah. Ya, itu anak pakaiannya mending kalau bagus. Ya, itu kulit kalau digosek ngebul. Ya, ngebul. Tapi pakaiannya di atas pusar, yang lakinya, ya Allah, naudzubillah subhanallah. Kalau udah begitu jangan salahin dulu orang luar, jangan. Bisa jadi dia pakai pakaian kayak gitu terdidik dari rumahnya karena dia melihat orang tuanya. Kalau di rumah orang tuanya pakai pakaian yang mini-mini,
Kalau di rumah orang tuanya pakai pakaian yang kagak senonoh, maka itu contoh pertama dia yang tertanam dalam hatinya, oh pakai pakaian begini sah-sah aja, kagak dilarang dalam agama. Tuh. Ya. Jadi didik itu dulu tuh. 0 sampai 7, udah jangan macam-macam, gak usah banyak nasihat. Usia 0 sampai 7 banyakin contoh kepada anak. Nanti usia 7 yang fase kedua sampai 14. Tadi sudah jadi raja 7 sampai 14. Perkataan beliau mengatakan, jadikan anakmu sebagai tawanan. Baru nih Bu, nasihat gembor-gemborin di usia 7 sampai 14 tahun. Karena itu usia dia menuju usia balik, yang mana pada saat itu dia sedang mencari jati dirinya. Kalau dalam ajaran agama dikatakan sama Rasulullah, perintahkan anak kalian di usia 7 tahun untuk sholat. Baru nasihat ibu tuh, ngelihat anak usia sudah 8 tahun kelas 3 SD, kok sholatnya masih kagak bener, nasihatin. Ya, kan ibu udah ngasih contoh sholat, sekarang kasih nasihat mempan pasti udah. Mempan, ibu tinggal bilang, nak, yuk kita sholat zuhur, yuk kita sholat maghrib, yuk kita sholat isya. Anak nggak pakai debat Bu, pasti langsung jalan. Kenapa? Karena sudah tertanam di usia sebelum 7 tahun dia melihat ibunya, ayahnya setiap azan, setiap 5 waktu sholat. Maka anak ketika diperintah di usia 7 sampai 14 tahun, tinggal sekali perintah, 2 kali perintah, dia bakal melaksanakan daripada perintah orang tuanya. Ini tawanan nih, hati-hati nih. Kalau udah usia 8, 9, 10, 11, 12 lulus daripada SD masuk SMP, ini harus ditawan benar-benar. Lihat dia berteman sama siapa, lihat lingkungan dia seperti apa. Jangan sampai udah dididik agama bertemannya sama teman yang salah, lingkungannya dengan lingkungan yang salah. Jangan sampai. Makanya dalam agama ada istilah aljar qobladar. Lihat dulu, perhatikan tetangga kalian sebelum kalian mendirikan rumah. Kita kalau cari ibu nih saya kasih tips. Kalau mau cari rumah, jangan cari dulu yang bebas banjir, jangan. Ya, jangan cari yang bebas banjir dulu. Ya, bebas banjir atau tidak banjir ya. Ya, jangan dulu. Cari apa? Ibu lihat dulu tetangga kanan, tetangga kirinya. Tetangga belakangnya, tetangga depannya, dilihat dulu. Ini ajaran agama begitu. Aljar qobladar. Tetangga dulu dilihat, baru bikin rumah. Karena tadi kadang pendidikan di rumah sudah baik, orang tua sudah tegas, ibu bapaknya sudah mengajarkan agama yang baik, dia keluar rumah, dia lihat aurat, dia lihat kata-kata temannya, perkataan yang tidak baik, akhirnya al-bi'ah, ya, bi'ah. Lingkungan mengajarkan dia untuk bertindak tidak baik. Tuh, ya. Makanya bi'ah paling baik pondok pesantren tuh. Tadi alhamdulillah ada yang masuk pondok pesantren. Sama kita punya TPA di rumah, ya, atau sekolah kita di sini, kita ngajar, lulus SD, ayo masukin pondok. Kenapa? Bi'ah terbaik adalah di pondok pesantren. Bangun tidur, melihat teman langsung wudu. Lihat teman lagi baca Quran, lihat teman lagi sholat tahajud, lihat temannya lagi membaca kitab, itu bi'ahnya baik. Yang dia lihat perbuatan baik. Nah, maka di sini didikan kita, Pak. Ya, kita harus perhatikan tuh usia 7 sampai 14 tahun. Jangan sekali-kali dikasih keluasan. Nih, saya kasih tahu nih. Ya, ibu bapak nih. Jangan sekali-kali usia anak kelas 4 sampai 3 SMP keluasan untuk bermain, jangan. Itu rentan. Harus dijadikan tawanan, dalam arti ada aturan-aturan yang harus mereka dapatkan dari rumah. Nah, silahkan main, tapi ingat jam sekian kamu sudah pulang sampai rumah. Ya. Nah, silahkan main, tapi ingat tidak lupa sholat. Nah, silahkan main, tapi ingat ya, jangan pernah bohongi orang
orang tua. Kasih batasan, kasih aturan yang mereka akan tertawan dengan aturan tersebut sehingga mereka terdidik di ajarannya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau udah 14 tahun udah terdidik, alhamdulillah. Lepas 15 tahun sampai 21 tahun, kata Imam Ali bin Abi Thalib dan ulama mengatakan pada saat itu jadikan anak seorang sahabat, teman dalam berdiskusi. Kalau bapak punya anak SMA, jangan lagi disuruh, tapi ajak diskusi. Nah, sebentar lagi Lebaran. Kira-kira kalau Lebaran rumah ini enaknya diapain ya? Dicat warna apa? Kasih nasihat. Enaknya nanti kita kasih diskusi. Anak berpikir, bagusnya gini ayah, bagusnya gini bunda. Nah, dia akan berpikir. Jangan lagi anak SMA, ibu suruh, mental ibu, gantian dipelototin. Ya. Anak zaman sekarang orang tuanya ngomong satu, anaknya udah sampai 10. Udah banyak anak baru ngomong, bapaknya ngomong, emaknya ngomong, anaknya udah melotot, udah banyak. Syukur-syukur nggak melotot, ibunya ngomong, lagi ngomel, anaknya udah kabur. Ada yang model gitu, Bu? Nah, ibu ngomel, anaknya cuek aja kabur, ada? Tuh, kenapa? Salah dalam mendidik. Karena usia gitu nggak bisa diperintah. Usia begitu diajak diskusi. Jadikan teman diskusi dalam urusan agama. Kalau udah 3 tahapan ini, berarti kita sudah sesuai dengan mengajarkan anak sesuai zamannya, ya. Jangan juga kolot-kolot banget. Makanya dikatakan, kalau kita pernah dengar hadisnya Nabi Muhammad SAW, alimu auladakum, dikatakan ajarin anak-anak kalian untuk memanah, ya, untuk berkuda dan untuk berenang. Misalkan ajaran Nabi kita dengar daripada hadis tersebut. Bukan berarti anak sekarang memanah dan sebagainya. Iya, tetap dia memanah, tapi ajarkan juga dia menembak. Karena zamannya sekarang panahan sama tembakan, mempanan tembakan, gitu maksudnya, sesuai zamannya. Itu kalau urusan dunia, ya. Kalau urusan dunia begitu. Anak-anak ajarin bela diri dan sebagainya, ya, ajarin berkuda. Kalau dulu berkuda, sekarang anak-anak kita ajarin dia berkendara. Yang kendaraan itu bisa mengantarkan dia ke tempat-tempat yang baik. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi mendidik anak emang susah-susah gampang. Gampangnya kalau didiknya kita kenal dengan ajaran Nabi Muhammad. Makanya anak kecil semacam ini doktrin terus, Bu, doktrin terus tentang Nabi Muhammad. Gampangnya gini. Mohon maaf. Saya kalau di rumah nih ya, anak saya makan misalkan, ya, sudah pakai tangan kanan, kan kita makan pakai tangan kanan, Bu, ya, ya, makan pakai tangan kanan. Tapi saya selalu ingetin, ya, Maryam, ada namanya Maryam, kamu makan pakai tangan kanan. Kenapa makan pakai tangan kanan? Itu jawabannya udah nggak lagi jawabnya karena tangan yang bagus, yang kiri buat cebok. Kalau kita ngajar gitu ya. Nah, kalau ini dibalik, kenapa kamu makan pakai tangan kanan? Karena Rasulullah Nabi Muhammad makan dengan tangan kanan. Ajarin gitu. Setiap mau pakai sepatu, mau pakai sendal, anak kita mau berangkat sekolah, Kak, pakai sepatu kanan dulu. Ya, iya Bi, pakai kanan. Kenapa kamu pakai sepatu kanan dulu? Karena Nabi Muhammad setiap menggunakan sendalnya mendahulukan kaki kanannya. Jadi semua apa yang kita lakukan yang sudah terbiasa dari ajaran kita, makan sambil duduk, ya, tidak berjalan, ya, atau namanya masuk kamar mandi kaki kiri dulu, masuk masjid pakai kanan dulu, itu kan sudah kebiasaan kita. Tapi tinggal kita poles, kita sampaikan kepada mereka, nah, jangan makan sambil berdiri karena nabimu tidak makan sambil berdiri. Makan sambil duduk karena Nabi Muhammad makannya sambil duduk. Isi tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau udah tertanam dikit-dikit Nabi Muhammad, dikit-dikit Nabi Muhammad, dikit-dikit Nabi Muhammad, ketika nanti dia besar, dia punya handphone, dia punya laptop, dia pakai media sosial, dia lihat orang yang hebat, dia lihat orang yang ganteng, dia lihat orang yang pintar, dia nggak akan terkesima. Kenapa? Karena kehebatan orang tersebut, kegantengan orang tersebut, kepintaran orang tersebut kalah dengan kegantengan, kehebatan, kepintaran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi itu, ya. Jadi kita semua sama-sama anak-anak semua, ayo kita belajar mengenal siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Nabi Muhammad, orang tua Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad, sehingga apa? Di hati kita, hati-hati kalian semua, orang yang pertama kalian cintai, yang dijadikan idola adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ibu bapak, ini rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir, ya terakhir, ini terakhir nih, ini bener terakhir dah, ya. Kita kumpul di tempat ini untuk memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa tadi? Memperingati maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada oleh-oleh buat kita semua. Apa oleh-olehnya? Ya. Oleh-oleh buat kita semua yang pulang dari maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu, apa? Jaga sholat. Jaga sholat. Jangan sampai bapak ibu yang ada di sini, anak-anakku sekalian yang ada di sini, kalian capek dengan peringatan maulid, tapi kalian tinggalkan kewajiban sholat. Jangan ya. Coba saya tanya ini anak-anaknya dulu nih. Yang tadi sholat subuh, siapa? Angkat tangan. Yang tadi sholat subuh, jujur. Yang tadi sholat subuh. Ada yang sholat subuh? Nah, yang tadi sholat subuh boleh makan jeruk atuh loh. Ya. Ada yang sholat subuh? Nggak ada. Nah, kamu sholat subuh? Sholat jam berapa nak? Jam berapa sholatnya? Jam 5. Ya, bagus, alhamdulillah ya. Yang kagak sholat subuh kenapa alasannya? Hah? Tidur. Ini alasan menyelamatkan orang tua. Takutnya dia bilang, emak saya juga gak sholat gitu. Ya jangan ya. Pulang dari sini kuatin dalam hati, kalau pengen dicintai Nabi Muhammad, maulid selesai kita rajin sholat. Hati-hati ya. Kita nggak sholat kesian orang tua kita, benar? Mau kita masuk neraka? Nggak mau masuk neraka atau surga? Surga. Kalau masuk surga, ajak orang tua. Ya, jangan tinggalkan sholat. Yang kedua, perbanyak sholawat. Deh itu aja. Yang dibawa pulang itu aja bu. Banyak sholawat. Hari ini, Bapak, hari ini akhir zaman semacam ini, amal ibadah yang paling banyak menyelamatkan kita dari api neraka cuma sholawat. Karena kita yakin Pak, Ibu, saya, diri saya sendiri, kita kalau ibadah udah kecampur sama urusan dunia, susah khusyuknya, betul? Ya, di sini mungkin ada orang yang kalau takbiratul ihram Allahu Akbar, baru sampai bar ingat masakan, ada? Baru Allahu Akbar ingat kunci motor, ada? Ya, ingat utang, ingat apa, ingat sedih dan sebagainya. Itu kita modelnya begitu. Kita yang rajin sholat, sholatnya kita masih begitu tuh. Bahkan kadang dompet Pak, dompet yang hilang dicari kemana-mana kagak ada, ketemu pas sholat. Ketemu pas sholat, lagi sujud, bangun sujud, oh iya tuh, buru-buru dah sholatnya. Iya, dompet gua di sono. Ya. Artinya apa? Ibadah kita kagak ada apa-apanya, udah kagak bisa kita andalin. Tapi tetap kita wajib ibadah, mau gimana pun kita wajib ibadah. Cuma kalau pengen andalan kita ibadah susah. Puasa kita tahu sendiri. Sodako kita apalagi? Ya, yang bisa masukin ke kotak amal setiap Jumat udah lumayan itu. Yang kagak bisa, wah lewat lagi tuh sodakonya. Sodako kagak mempan, sholat kita kagak mempan, puasa kita kagak mempan, kita banyakin sholawat. Udah itu aja. Orang yang banyak sholawat nggak akan rugi, nggak akan rugi. Orang yang banyak sholawat, urusan dunia dimudahkan Allah, urusan matinya dimudahkan Allah, urusan kuburannya dimudahkan Allah, sampai akhirat bakal dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya cuma sholawat. Bisa sholawat?
Tadi saya dengar tuh salawat Jibril tuh. Ya, itu salawat Jibril tuh yang disampaikan sama Bu Ustazah tuh. Tahu salawat Jibril? Ya, gimana bunyinya? Nah. Salawat Jibril. Ntar sebelum kita salawat, kenapa dinamakan salawat Jibril, Ibu? Nah, kenapa dinamakan salawat Jibril? Kenapa? Kenapa dinamakan salawat Jibril? Ya. Kenapa, Bu? Kenapa, nak? Salawat Jibril itu salawat tertua, Ibu. Sebelum ada salawat-salawat yang lain, salawat Jibril lah yang pertama kali keluar. Yang lafadznya sallallahu ala Muhammad. Ya, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu salawat yang dikumandangkan malaikat Jibril di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika diperlihatkan keutamaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa ini? Barang siapa yang membaca ini mah percaya kagak percaya, Ibu. Tapi kalau saya mau percaya. Ya. Ibu baca ini salawat Jibril ya 1000 kali aja. Ya, 1000 kali. Sehari 1000. Salawat Jibril 1000 sehari. Dalam waktu 40 hari nih, catat, Bu. Dalam waktu 40 hari Ibu baca salawat Jibril 1000 setiap satu halinya, semua hajat Ibu bakal dikabul sama Allah. Bener. Catat 40 hari catatannya. Kalau udah 39 besokannya lupa, ulang dari awal. Nah, kayak minum obat paru. Kalau udah kelewat harus ulang dari awal. Coba kalau udah kena 40 hari, insya Allah segala hajat, segala apapun, ibu yang punya penyakit, mungkin penyakitnya belum disembuhkan nama Allah, mungkin berkat ibu bersalawat kepada Nabi Muhammad, penyakit itu akan dibuang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Satu nih, ya. Nabi Adam alaihissalatu wassalam, ini jadi kepanjangan tuh. Kenapa jangan? Ya, terakhir dah. Ya, ini terakhir lagi, Bu. Maaf, udah 3 kali terakhir nih. Ya, udah 3 kali nih. Ya, Nabi Adam, Ibu tahu Nabi Adam? Nabi Adam itu nabi pertama, manusia pertama. Nabi Adam iri dengan umatnya Nabi Muhammad. Salah satu keirian Nabi Adam kepada umatnya Nabi Muhammad apa? Nabi Adam tidak diterima taubatnya kecuali di kota Mekah. Ibu tahu Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga setelah makan buah khuldi, dipisahkan sama istrinya. Nabi Adam di kota Hindia di bawah gunung Himalaya, Siti Hawa di Jeddah, ya, di Mekah. Perjalanannya 450 tahun menemui Siti Hawa. Itu bertobat, beristighfar sama Allah, belum juga diterima taubatnya sama Allah. Sampai ketika Nabi Adam di kota Mekah, Nabi Adam mengatakan, "Ya Rabb, bihaqi Muhammad." Tuh, dengerin, Bu. Nabi Adam ngomong, "Ya Rabb, bihaqi Muhammad." Ya Allah, dengan haknya Nabi Muhammad, dengan kemuliaannya Muhammad, dengan keistimewaannya Muhammad, ampuni dosa saya, kata Nabi Adam. Allah bertanya sama Nabi Adam, "Hei Adam, ya, bagaimana mungkin engkau kenal Muhammad sedangkan Muhammad belum aku ciptakan?" Maka kata Adam, "Sesungguhnya aku mengenal Muhammad lantaran ketika engkau ciptakan aku utus ruh ke dalam tubuhku, aku melihat di arsmu tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka aku yakin ketika aku bawa nama Muhammad, pasti engkau akan ampuni aku." Apa kata Allah? "Na'am, sodakta ya Adam." Benar wahai Adam, karena engkau membawa haknya Muhammad, maka aku ampuni segala dosa kamu semuanya. Makanya di sini ibu-ibu yang merasa udah pusing dengan urusan, mungkin rumah tangganya lagi riwet, rezekinya lagi seret, penyakitnya belum juga disembuhkan, banyak-banyak baca sholawat. Yang gampang tadi sholawat Jibril, gampang ya sholawat Jibril. Ayo kita bareng-bareng sholawat Jibril. Gimana sholawat Jibril? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu sallallahu
baca sambil merem, merem, matanya dimeremin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ini anak-anak, kamu baca salawat Jibril, ibu, bapak baca salawat Jibril, kita merem, kita baca, bayangin Nabi Muhammad ada di depan kita, dan bayangin selepas kita salawat masalah kita selesai. Insya Allah Allah ijabah semuanya. Ya, jadi itu ya yang bisa saya sampaikan. Ini oleh-oleh buat Maulid ini. Tolong ibu, bapak, adik-adik, anak-anakku semua yang sudah hadir di peringatan Maulid ini, yang kemarin masih gampang banget ninggalin sholat, jangan lagi ninggalin sholat. Banggakan diri kita kepada Nabi Muhammad dengan kita berbuat baik, yaitu menjalankan sholat. Yang kedua, jangan lepas mulut kita untuk banyak baca salawat. Ya. Saya tanya sama anak-anak yang sekarang, mau berbakti sama orang tua? Jawab yang kencang. Mau berbakti sama orang tua? Cinta sama orang tua? Cinta sama orang tua? Cinta bukan mau. Udah lapar kayaknya nih bu, dekat begini masih tahan. Cinta sama orang tuanya? Cinta sama ayahnya? Cinta sama ibundanya? Cinta. Orang yang ngaku cinta sama ayah, sama bunda, sama orang tuanya, dia lantunkan salawat. Kenapa? Karena orang yang bersalawat, dia adalah orang yang telah berbakti kepada orang tuanya. Kenapa berbakti kepada orang tuanya? Dalam riwayat dikatakan, barang siapa yang bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah berikan nama tersebut dan nama orang tuanya dilaporin sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan di sini namanya siapa? Namamu siapa tadi? Hah? Adit. Nama orang tuanya? Abdullah. Ya. Misalkan Adit, salawat tadi. Sallallahu ala Muhammad. Kata malaikat, dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini Adit, murid TPA Nur Hidayah, dengan ayahnya yang bernama Fulan ibn Fulan telah bersalawat kepadamu. Maka kata Rasulullah, sesungguhnya anak ini telah berbakti kepada orang tuanya. Kenapa? Dia mengenalkan dirinya dan mengenalkan orang tuanya di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, termasuk orang-orang yang dicintai Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jadikan orang-orang yang patuh tunduk kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya para santri-santri TPA Nur Hidayah ini dijadikan santri-santri yang soleh, yang solehah, santri-santri yang senantiasa mengamalkan daripada sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi kebanggaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan keluar dari tempat ini santri-santri para penerus pejuang Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita doakan para guru-guru kita, para asatidah, para ustadzah yang hadir, yang selalu mendidik anak-anak kita di tempat ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia mereka semua, Allah sehatkan badan mereka, Allah kuatkan iman Islam mereka, dan jadikan daripada ilmu-ilmu mereka kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Dan kita minta sama Allah Subhanahu wa taala lewat hadirnya kita di tempat ini, jikalau ada orang tua kita
ya ayah bunda kita, kakek nenek kita, atau guru-guru kita yang sudah meninggal dunia. Dengan kumpulnya kita di tempat ini, mudah-mudahan mereka semua diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan segala kesalahannya, dilipat gandakan pahalanya, dan jadikan kuburnya dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang menjadi penerusnya, mudah-mudahan Allah tutup akhir hayat kita semua sebagai akhir hayat yang husnul khatimah, beriman kepada Allah, beriman kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat ini dengan mudah, dengan gampang, dengan segala bentuk keistimewaan, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita lagi nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama kekasih kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyah wa ala kulli salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf, saya minta maaf kepada guru ya, para asatidah, para tuan-tuan guru, mohon maaf kalau kata-kata saya menyinggung, kata-kata saya kurang sopan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah karena kebodohan diri saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon ditutup.